Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Membuat Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10 ya. Nah, pada video kali ini adalah video ke-22. Kita akan melakukan sedikit perubahan atau mempersingkat kode kita nantinya menggunakan fitur dari Laravel yaitu Service Provider. Nah, jika teman-teman buka di Laravel 10 untuk sekarang dokumentasinya, silakan dilihat dulu Service Provider. Kita akan bermain dengan boot method. Kita akan mencoba melempar salah satu fungsi ke view tertentu agar tidak mengulangi kode yang sama di kategori di controller maksud saya. Dan kita akan mengimplementasikannya pada menu kategori. Jika teman-teman ingat, kemarin kalau kita ingin memanggil site kategori, itu semuanya kita panggil di setiap controller ya, fungsi untuk mengambil datanya. Nah, untuk kali ini tidak lagi ya. Oke, sebelum itu silakan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Sudah hampir 1 minggu ya teman-teman saya belum upload video. Maaf sebelumnya. Dan saya juga kemarin itu install ulang ya, atau dual boot. Jadi saya memakai Linux Ubuntu. Jika teman-teman tertarik menggunakan Linux, saya sarankan untuk mencoba Linux Ubuntu terlebih dahulu ya. Itu lebih friendly untuk pemula tentunya. Dan dulu saya juga memakai Linux sebenarnya. Jadi ini ingin kembali lagi ke lingkungan Linux. Sudah lama tidak coba kan. Jadi coba lagi. Di sini saya memakai Ubuntu 22 LTS ya. Oke. Cukup untuk intronya. Langsung saja kita buka. Oke. Coba kita lihat dulu yang kemarin itu. Nah, di sini kita memanggil kategorinya. Data-data kategori ini selalu berulang di setiap controller ya. Kita buka controllernya. TTP controller itu di front. Di home kita panggil kategori. Di kategori apalagi kita panggil lagi ya teman-teman. Kemudian di artikel. Nah, di artikel kita panggil lagi kategori dan kategori navbar. Nah, kategori dan kategori navbar ini akan kita hapus nantinya dan akan kita pindahkan ke mungkin kita pindahkan coba ke providers ya. Oke, langsung saja. Di sini silakan dulu dibuat providernya. Teman-teman bisa menggunakan perintah artisan yaitu sebagai berikut. php artisan make provider misal site widget ya, site widget provider. Oke, nah ini sudah ada ya teman-teman. Itu ada di http, oh bukan di luar http ya teman-teman, ada di app providers site widget provider. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa kopas saja dari providernya, function bootnya. Kita kopas yang ini misal agar lebih cepat. Kita paste di sini. Mungkin ini kita import. Import itu kalau tidak salah itu support ya teman-teman, atau kontrak kalau tidak salah, coba. Oh, support ya, sorry. Benar, support ternyata. Oke. Sini kita hapus dulu yang ini. Dan kita import. Oke, sorry, extensionnya salah. Import support. Nah, ini ya teman-teman. Oke, untuk view-nya itu coba kita lihat di bagian resource. Kalau tidak salah itu di resource kita punya di layout atau di front di layout, kemudian site widget. Oke, di sini bisa kita panggil ya teman-teman. Itu di front layout, kemudian site widget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Sebenarnya bisa kita tambahkan lagi sedikit fungsi nanti, atau kita langsung panggil saja ya teman-teman. Dolar
kategoris sama dengan misal kita panggil modelnya kategori. Di sini new ya, kita inisiasi new kategori. Oke. Kategoris, atau ini misal kategori ya, kategori saja. Kategoris. Atau kita lihat saja ya teman-teman, di bagian ini saya lupa, di bagian home, nah itu kategori latest ya. Oke, kategori latest get, tidak salah ada limitnya ya. Nah ini limitnya, nah ini kita panggil dulu ya, kita kopas misal di sini new kategori, atau langsung saja ya, tidak perlu lagi ini, mungkin coba langsung saja. Coba kita simpan di dalam variabel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa kita berikan view. Sebagai variabelnya ini $view. Kemudian width. Nah, key-nya kita kemarin key-nya kalau tidak salah, jika teman-teman perhatikan di side widget itu key-nya kategoris ya. Jadi kita buat di sini kategoris. Kemudian kategori. Nah, oke, sebenarnya seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman untuk menggantikan yang di sini tadi, di controller tadi. Coba untuk membuktikannya kita hapus kategorinya, ini kita hapus. Oh bukan ya, kategori navbar ya. Oh ini dulu. Oh ternyata tidak kita limit ya teman-teman. Coba ini kita ganti saja. Nah, ini kita ganti. Nanti untuk kategori navbar juga kita pindahkan ke sini ya. Coba ini kita hapus dulu yang kategori biasa, ini kita hapus dua-duanya. Di bagian home, coba error tidak di bagian home. Harusnya tidak ya. Oke, kategoris. Nah, error ternyata teman-teman. Mungkin ada sedikit perubahan. Oh, mungkin belum kita panggil ya. Nah, di sini katanya kita panggil dulu. Oke, itu ada di config app.php. Di bagian config app.php. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. App providers, site widget provider, kemudian kelas. Oke. Refresh. Nah, langsung ya teman-teman. Jadi tidak masalah nanti. Misal di kategori juga kita hapus. Sudah ada ya. Oke, tidak perlu sepertinya untuk di kategori ini. Tidak masalah. Artikel controller, kategoris. Nah, ini kita hapus. Kita tidak butuh ya teman-teman. Nah, mungkin sekaligus saja kita pindahkan juga kategori navbar. Tapi kita buat view baru ya. Ini view baru. Nah, di sini untuk itu di bagian template tidak, atau di bagian layout navbar ya. Nah, di sini kita punya key kategori navbar. Jadi kita pindahkan saja di sini kategori navbar. Di sini untuk side widget kita ganti menjadi navbar. Dan untuk query-nya kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil. Sorry ya teman-teman, saya masih belum terbiasa menggunakannya lagi. Sudah lama tidak pakai Linux sebenarnya. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Nah, lihat sudah jauh lebih singkat kan. Botnya pun hanya memanggil view saja kita. Kategori juga, kategori navbar, kemudian artikel.
Nah, artikel banyak nih yang dihapus. Oke, ada 2 ya. Nah, jadi kita tidak perlu memanggilnya secara berulang jika ada perubahan atau ada controller baru nanti. Coba kita tes lagi, refresh. Oke, artikel kategorinya masih terpanggil. Nah, kan mantap ya teman-teman. Botnya juga. Oke. Sip. Jadi untuk refactory atau bangun ulang kode kita bisa menggunakan service provider ya teman-teman. Silakan dibaca-baca lagi jika ada penasaran dengan fitur-fitur providernya. Ini secara singkat saja ya teman-teman. Kita langsung parsing ke view tanpa ke controller lagi. Di sini sebenarnya teman-teman bisa hapus ya link yang tidak aktif ini. Artinya tidak digunakan. Nah, jadi kita hapus saja. Nanti kalau butuh ya include lagi. Jadi dia lebih cepat juga ya teman-teman. Atau sekalian kita buat dulu controller lagi. Design make controller. Mungkin namanya itu tadi kontak ya. Kita masuk ke front dulu, tentunya front kontak controller. Oke, enter. Oke, dia keluar ya teman-teman. Sorry, harusnya backslash. Saya lupa terus di sini. Oke, masuk ya teman-teman. Kontak controller. Nah, di sini kita hapus dulu. Delete. Oke, kontak controller kita bisa gunakan public function index. Sebenarnya bisa pakai inbox saja ya, karena satu, tapi cepat tahu nanti butuh lagi. Jadi kita pakai biasa saja. Di sini view front kontak index. Jadi isi folder dan file kita terstruktur ya teman-teman. Home, kategori, artikel. Oke. Langsung saja di sini new file. Index blade kita kopas saja mungkin dari kategori kopas di sini. Oh, atau ada about saja ya teman-teman. Nah, ini kita punya about. Oke, about Laravel blog. Ini kontak ya. Kontak. Nah, mungkin bedanya di sini kita panggil map saja ya. Kontak. Oh, oke. Ternyata belum aktif di routes web. Nah, about ini mungkin kita pindah saja karena kita buat controller baru ya teman-teman. Kontak index. Ini jangan lupa diimport. Oke, sudah masuk. Ini ke kontak. Di layoutnya, di navbarnya itu kontak belum. Oke, sudah ada ya. Sorry, refresh. Nah, ini masuk ya teman-teman. Di bagian kontak Laravel blog. Nah, ini mungkin kita ganti dengan map saja ya teman-teman. Coba kita ambil di misal Musi Banyuasin. Ini kabupaten saya ya teman-teman. Kita ambil dari maps, bagikan, sematkan. Oke, seperti ini saja ya teman-teman. Simple sebenarnya. Tinggal kita pasang saja di HTML-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, mungkin betul. Sini dulu coba. Oke. Nah, ini masuk ya. Tapi mungkin kita bungkus dulu di dalam div. Text center coba. Oke. Nah, sepertinya teman-teman, dan juga kita berikan itu empty ya. T2 atau 3 lah, 3. Oke, lazy loadingnya lazy. Loadingnya lazy. Nah, berarti ingat ya teman-teman, mungkin kita pakai library lagi nanti. Kita akan implementasi
lazy loading dan library AOS mungkin untuk stylingnya ya. Oke, di pull. Oke, pull, atau kita pullkan saja ya teman-teman, tidak perlu pakai MT. Oke, mantap ya, rapi dia, lumayan. Kontak, nah kontak ini teman-teman bisa memberikan nomor HP ya, ini diganti misal nomor telepon seperti itu, atau saya tidak usah berikan link ya, silakan teman-teman custom sendiri. Mungkin ini YouTube saya kurangi saja ya, ini saya kurangi. Sini sebenarnya teman-teman bisa memberikan font ya, biasanya font. Nah, seperti ini ya, misal fontnya apa, kemudian emailnya apa. Nah, ini tidak masalah ya, tidak usah diubah. Oke, bisa seperti ini. Oke, untuk kontak penting sudah aktif dulu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa dikatakan selesai ya teman-teman untuk playlist kita. Cuman saya ingin memberikan beberapa video lagi selain mengenai providers. Mungkin saya akan berikan juga bagaimana cara, nah ini masih kurang ya, all kategori ini. Oke, all kategori ini nanti saja sekalian kita pasang namanya itu library AOS ya, AOS JS. Nah, seperti ini. Nah, kita scroll baru muncul gambarnya. Nah, nanti kita implementasi ya teman-teman di video selanjutnya mungkin ya, jadi terpisah untuk videonya. Jadi cantik, nanti artikel itu tidak langsung muncul semua, ada sedikit efeknya ya teman-teman. Kalau di scroll baru muncul, ditunda dulu, jadi mungkin loadingnya lebih cepat nanti. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya membiasakan diri dulu juga dengan Linux ya, karena saya mempunyai alasan tersendiri untuk beralih ke Linux. Sekalian jika teman-teman tertarik untuk belajar server VPS, ya saya sarankan Linux ya teman-teman, agar lebih terbiasa dengan perintah atau komennya ya di terminal. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.